Iya, ntar. Tentang analisa titik pulang pokok. Jadi setelah kita melakukan kalkulasi awal, kemudian kita bisa melakukan suatu analisa titik pulang pokok, jadi atau break even point. Di sini yang dimaksud dengan break even point adalah suatu keadaan, ya, di mana pada saat itu hasil penjualan dengan biaya memproduksi dan menjual itu sama. Jadi tidak untung, tidak rugi. Jadi break even point itu kondisi usaha itu impas, tidak untung, tidak rugi. Dan ini penting kita analisa tentang pada titik mana jumlah produksi itu akan impas, karena ini akan menjadi target yang harus dilampaui dalam suatu proses produksi, ya. Jadi selama 1 tahun misalnya kita perhitungkan dengan analisa titik pulang pokok, produk ya, jumlah produk di mana usaha itu tidak rugi dan tidak untung atau impas, itu ada di mana? Misalnya di 500 juta unit. Nah, untuk itu kita dalam proses produksi itu harus melampaui jumlah 500 juta unit itu agar kita untung, ya. Kalau misalnya kondisi ekonomi berat, ya minimal sama dengan jumlah impasnya itu, ya, sehingga kita tidak rugi, tapi juga tidak untung, masih tidak untung, ya, masih lumayan lah gitu, ya, tidak rugi. Nah, tapi kalau kondisi normal itu harus diusahakan di atas titik pulang pokok dan setinggi mungkin jaraknya agar supaya keuntungan akan makin besar. Nah, jadi di sini titik pulang pokok ini dipergunakan untuk mencari keadaan yang berupa suatu jumlah produksi atau harga jual tertentu. Pada keadaan tersebut hasil penjualan dari produk akan sama dengan jumlah biaya yang diperlukan untuk memproduksi dan menjual. Ya, jadi hasil penjualan itu sama dengan biaya untuk memproduksi dan menjual. Jadi dalam kondisi ini perusahaan tidak memperoleh keuntungan maupun menderita kerugian, atau dengan kata lain kondisi impas itu, ya. Kalau jawab Bu itu, ya. Ya, jadi di sini itu, dan ini harus kita perhitungkan dari awal supaya kita waktu menjalankan proses produksi itu kita bisa tahu target kita, ya. Kemudian analisa titik pulang pokok itu berupa apa sebetulnya, ya, berbentuk apa, atau break even point analysis ini bentuknya seperti apa.
analisa titik pulang pokok ini bentuknya adalah grafik atau gambar yang merupakan penggambaran dari hubungan antara penjualan, biaya produksi, dan laba serta rugi. Nah, jadi ada 3 hal yang akan ditunjukkan pada grafik atau gambar analisa titik pulang pokok ini, yaitu berupa penggambaran hubungan antara penjualan, hasil penjualan, biaya produksi, dan laba atau rugi. Sampai di sini jelas ya? Oke. Lalu seperti apa bentuknya? Ya, ini di sini dasarnya ini adalah gambar atau grafik yang mempunyai 2 sumbu, yaitu sumbu vertikal dan sumbu horizontal. Ya, sumbu horizontal ini menunjukkan jumlah produksi. Ya, jumlah produksi. Kemudian sumbu vertikal itu biaya produksi atau hasil penjualan. Ya, jadi di sumbu ke atas itu ada 2 hal yang ditunjukkan, yaitu biaya produksi dan hasil penjualan. Ya. Dan di sini untuk analisa titik pulang pokok ini berdasarkan sifat atau hubungan dari biaya dengan aktivitas perusahaan ya. Jadi di situ ada biaya tetap dan biaya variabel. Dan biaya tetap itu ditunjukkan ini sejajar dengan jumlah produksi, ya. Garisnya itu sejajar. Dan jarak ini menunjukkan besaran biaya tetap itu ya, jumlah dari biaya tetap itu berapa. Ya. Jadi ini garis sejajar, hijau ya, biaya tetap. Biaya tetap itu apa? Ya. Biaya yang tidak dipengaruhi atau tidak berhubungan atau tidak terpengaruh oleh jumlahnya produksi atau jumlah produksi. Jadi mau 0 jumlah produksi, biaya tetap itu akan tetap dikeluarkan. Walaupun tinggi sekali, biaya tetap itu tidak akan relatif tidak terpengaruh. Ya. Ya, jadi biaya tetap itu biaya yang tidak terpengaruh oleh besarnya jumlah produksi. Kemudian yang kedua, karena klasifikasi ongkos menurut itu ya hubungan atau aktivitas perusahaan itu ada 2, yaitu biaya tetap dan biaya berubah atau biaya variabel. Di sini ada gambar grafik yang kedua, yaitu biaya variabel yang kuning, ya, itu biaya variabel. Jadi di sini berubah, makin tinggi jumlah produksinya, biaya variabel akan semakin tinggi, ya. Jadi biaya variabel itu biaya yang tergantung dari jumlah produksinya. Misalnya biaya bahan baku gitu ya. Biaya bahan baku kalau kita memproduksi makin banyak berarti bahan baku juga akan makin banyak kita pakai. Sehingga biayanya juga akan lebih meningkat lagi. Kemudian biaya memproduksi dan menjual ini merupakan gabungan atau
penambahan dari biaya tetap dan biaya variabel. Jadi yang merah ini sebetulnya sejajar dengan yang kuning. Dan ini sebetulnya merupakan penjumlahan, biaya ini merupakan penjumlahan dari biaya tetap yang hijau dan ditambah biaya variabel. Jadi makin tinggi jumlahnya, nanti biaya variabel akan makin tinggi, dan itu gerakannya sejajar dengan biaya variabel yang kuning ini ya. Jadi biaya produksi dan penjualan ini merupakan penjumlahan biaya tetap dan biaya variabel. Ya, seperti itu. Jadi grafiknya demikian. Kemudian hasil penjualannya di mana? Ini ada garis satu lagi, yaitu menunjukkan hasil penjualan. Makin banyak kita menjual, hasil penjualan akan makin meningkat. Ya, jadi ungu ini akan makin meningkat. Dan suatu ketika dia akan, yang semula berada di bawah garis merah, garis biaya produksi dan penjualan, nanti suatu ketika dia akan ada di atas biaya produksi dan penjualan. Nah, pada titik di mana dia melintas garis biaya produksi dan penjualan ini atau perpotongan antara hasil penjualan, ya, garis atau grafik hasil penjualan dengan grafik biaya produksi, disitulah terletak titik pulang pokoknya. Jadi di sini titik pulang pokok. Ya. Ya, jadi di perpotongan antara garis hasil penjualan dengan garis biaya produksi. Di sini ya, di bagian kiri di mana hasil penjualan itu di bawah garis biaya produksi, ini daerah rugi. Ya. Sedang daerah di mana hasil penjualan, garis hasil penjualan di atas garis biaya produksi, ini daerah laba atau untung. Ya, oke. Ada pertanyaan sampai di sini? Belum, Pak. Yuk, terus kalau begitu. Kemudian untuk perhitungannya, di sini ada rumus. Ya. Rumus untuk mendapatkan grafik gitu ya, gambar grafik itu ada rumusnya. Di mana itu ditentukan dari harga jual titik pulang pokok itu sama dengan biaya variabel ditambah biaya tetap per N. Kemudian jumlah produksi, ya, N ini jumlah produksi, N titik pulang pokok atau jumlah produksi pada titik pulang pokok ini sama dengan biaya tetap dibagi harga jual kurangi biaya variabel. Ya. Jadi itu harga jual setelah dikurangi pajak. Ya, harga jual per unit produk setelah dikurangi pajak. Jadi ini harga jual sebelum pajak. Yang dimaksud haji itu ya. Di sini haji di sini ini. Kemudian HJTP ini harga jual per unit produk yang menyebabkan terjadinya titik pulang pokok. Ya. Ini. Kemudian BV biaya variabel
dari produksi dan penjualan per unit produknya. Ya, biaya variabel per unit, ya, per unit produk. Kemudian BT, biaya tetap perusahaan untuk suatu periode tertentu, periode produksi, ya, misalnya setahun. Ya, kalau itu kita harus setahun misalnya. Kemudian N, jumlah produksi dan penjualan. N ini. Ya. NTTP itu adalah jumlah produksi dan penjualan yang menyebabkan terjadinya titik pulang pokok. Ya. Jadi ada dua rumus ini yang kita bisa untuk pergunakan dalam menggambarkan grafik itu, sehingga nanti kita akan mudah melihat. Ya. Kalau produksinya sekian, ini jatuh di titik ini, kemudian biaya penjualannya berapa, hasil penjualannya berapa, biaya produksi berapa, keuntungan berapa, kerugian berapa. Ada pertanyaan sampai di sini? Untuk lebih jelasnya, di sini ada contoh perhitungan analisis titik pulang pokok. Suatu perusahaan tekstil membuat sarung dengan biaya sebagai berikut. Biaya tetap per tahun. Ya. Biaya tetap per tahun. Buruh tidak langsung, pemeliharaan, perbaikan, asuransi, depresiasi, bunga modal, tata usaha, dan umum, lain-lain. Ya. Jumlah 1 miliar. Ya. Jadi biaya tetap per tahun itu 1 miliar. Biaya variabel per sarung, bahan baku, bahan penolong, ya, per sarung, ya, bahan baku per sarung 5.000, bahan penolong per sarung 700, bahan pembungkus per sarung 400, buruh langsung per sarung 800, listrik, uap, air per sarung gitu 300, biaya penjualan per sarung 300. Totalnya 7.500. Ya. Nah, jadi kita tahu sudah bahwa biaya tetap 1 miliar, biaya variabel 7.500 per sarung. Di sini biaya tetap itu per tahun. Ya. Kemudian titik pulang pokok produksi sarung dengan harga 10.500 termasuk pajak 5%. Yang kedua, titik pulang pokok harga jual sarung, kalau produksi sarung per tahun itu 500 potong dan pajak penjualannya 5%. Yang pertama, harga jual. Itu kan harga jual itu kan tanpa pajak. Plus pajak, penjualan sama dengan harga jual. Jadi harga jual tanpa pajak itu 10.000. Jelas ya di sini ya. Karena di sini harganya ini termasuk pajak 5%, jadi
tanpa pajak, pajak penjualan dari harga jualnya 10.500. Ini tambah ini 100 per 100 gitu ya. Bisa dijumlah jadi 105 per 100 sama dengan 10.500. Harga jual tanpa pajak sekian 10.000 gitu ya. Jelas ya. Jadi atau jumlah produksi pada titik pulang pokok itu ya, BT biaya tetap per atau dibagi harga jual dikurangi biaya variabel. Biaya tetap dibagi harga jual dikurangi biaya variabel. 1 miliar dibagi 10.000 dikurangi 7.500 sama dengan 400.000 potong. Jadi jumlah produksi dan penjualan ke dalam keadaan titik pulang pokok dengan harga jual 10.500 termasuk PPN 5% itu adalah 400.000 potong sarung per tahun. Ya, jadi di sini kalau kita mencapai produksi kita mencapai 400.000 saja, maka kita tidak untung dan tidak rugi. Gitu ya. Kalau ternyata jumlah produksinya 500.000 ya, potong per tahun. Di sini ini ada keuntungan pasti, sehingga kita bisa menurunkan harga jual untuk meningkatkan daya tarik pemasarannya, misalnya seperti itu. Kemudian kita harga jual ya itu berapa? Ya, jadi di sini harga jual titik pulang pokok BV plus BT per N. Ya, jadi 7.500 1 miliar per 500.000 potong. Ya, kalau ternyata produksi kita sekian gitu ya. Lalu harga jualnya berapa gitu? Kalau kita mau menjual dengan tidak untung, gitu ya, tapi juga tidak rugi. Ya. Jadi batasan harga minimal yang bisa kita pergunakan untuk meningkatkan persaingan itu berapa? Gitu ya. Jadi di sini harganya ternyata dihasilkan adalah 9.500 per potong. Tapi ini belum pajak. Ya. Harus ditambah pajak. 9.500 ditambah pajak 5%. Harga jual tanpa pajak itu tadi hasil TTP tadi, ya, nanti hasilnya ya ini akan diperoleh harga jual setelah pajak 9.975 rupiah per potong. Sehingga kalau kita menjual dengan harga sekian pada jumlah 500.000 tadi, maka kita tidak mendapatkan keuntungan maupun kerugian.
Sehingga kita bisa saja menurunkan harganya. Kalau tadi 10.500 gitu, kita bisa menurunkan misalnya menjadi 10.000 saja atau 10.250 gitu ya. Itu sudah meningkatkan persaingan, di mana kita masih untung tapi harganya tetap lebih murah. Sehingga mungkin saja penjualan akan lebih banyak, walaupun untung setiap unit itu kecil, tapi karena meningkat permintaan karena harga lebih murah, itu bisa saja justru keuntungannya nanti menjadi lebih besar. Oke. Kemudian ini ada yang bertanya? Izin menyampaikan, Pak. Ini ada yang bertanya, Valeno Vinaya. Ya, saya udah baca, makanya saya tanya dulu. Yang lainnya ada enggak? Saya udah baca. Oke, kalau BEP, break-even point test itu ya, itu kegunaannya ya seperti itu. Kita mengetahui batasan minimal produk kita itu berapa supaya kita tidak rugi, gitu loh. Ya, tanpa itu kita nggak tahu, gitu. Ya, jadi nggak ada batasan minimal kita harus mencapai berapa produksinya. Ya. Kegunaannya itu seperti itu tadi saya telah mengemukakan bahwa mencegah produk kita itu di bawah jumlah ekonomisnya gitu ya. Dalam artian masih rugi. Kalau kita sudah mengetahui BEP-nya, titik impasnya, di mana jumlah produksi itu akan impas, kita bisa tahu dengan mudah itu bahwa kita produksi misalnya sampai bulan ke-10 telah mencapai produksi sekian dan telah diterjual semuanya, berarti kita sudah titik impas, sampai titik impas. Nanti untuk 2 bulan berikutnya ini tinggal kita mengambil untungnya seperti itu ya. Jadi BEP itu gunanya seperti itu gitu ya. Ya, jadi kegunaannya seperti itu ya. Karena ini manfaat ya. Manfaat BEP yaitu kita menjadi kontrol kita, kontrol terhadap target kita tentang jumlah produksinya itu ya. Kalau kita bisa melebihi itu, ternyata baru setengah tahun saja kita sudah melebihi itu, kita bisa memikirkan menurunkan harganya gitu. Ya. Karena permintaannya tinggi, ternyata permintaannya tinggi, sehingga kita bisa menurunkan harga. Keuntungan per unit mungkin turun. Ya. Tapi keuntungan totalnya bisa saja itu justru naik karena jumlah produksi kita mungkin jadi lebih menarik pasar karena harganya lebih murah sehingga permintaan akan meningkat. Jadi seperti itu. Jadi kita bisa untuk melihat ya, misalnya baru 3 bulan masa produksi, dalam 1 tahun produksi 3 bulan saja sudah BEP gitu. Ya 9 bulan berikutnya yaitu saat kita mendapat untungnya saja gitu. Ya. Jadi di situ manfaat BEP itu ya untuk mengetahui, mengontrol produk kita ya, jumlah produk kita. Kalau misalnya sampai bulan ke-10 ternyata belum mencapai BEP, nah ini persoalan gitu. Ya. Bagaimana supaya bisa sampai BEP, meningkatkan produksi itu mudah, tapi yang sulit itu meningkatkan penjualan. Caranya bagaimana? Kan bisa untuk begitu juga, gitu ya. Ya jadi break-even point itu gunanya banyak gitu ya, terutama untuk kontrol produksi dan mungkin merencanakan
proses produksi dan penjualan selanjutnya. Misalnya baru 1 bulan sudah setengahnya, sampai setengah dari target. 2 bulan sudah 75% dari target. Kita optimis saja bahwa nanti akhir tahun produksi itu akan tercapai. Ya, kalau tidak ada itu kita nggak tahu gitu ya. Tidak ada analisa break-even point itu kita nggak akan tahu target kita sampai mana gitu ya. Kita nggak tahu 3 bulan itu sebetulnya sudah di mana ya posisi kita ya. Ya, jadi di situ memudahkan kontrol dari pencapaian target produksinya gitu ya, target usaha. Ya. Ada pertanyaan lagi? Saya Arum Jayati izin bertanya Pak. Oke. Untuk diskon atau cuci gudang, nah itu kan biasanya membanding harga, mungkin bisa sampai 50% atau bahkan 90%. Nah, untuk itu apa usaha mereka menggunakan sistem titik pulang pokok itu nggak Pak? Terima kasih. Enggak, kalau itu lain. Terutama itu benda-benda fashion ya, kayak pakaian fashion gitu kan ya. Ya, misalnya celana gitu kan. Kemudian baju, kemudian ada proses sale atau cuci gudang gitu, dengan mungkin sampai 80% off gitu ya, diskonnya sampai 90% seperti Anda sebutkan tadi, itu sebetulnya bukan menggunakan itu, tidak menggunakan itu. Tapi memang di fashion itu cara menentukan harganya itu agak sedikit berbeda. Ya. Kalau di fashion, ya baju misalnya, kita membuat baju fashion gitu ya. Kita akan ada target lakunya berapa dari yang kita buat itu. Ya. Misalnya dari pengalaman yang lalu-lalu ternyata hanya 25% yang laku. Setiap kita membuat produk itu hanya maksimal 25% yang laku. Ya. Atau kisarannya mungkin 25% naik turun dikit gitulah ya, sekitar 25%. Ya. Nah, dengan patokan itu kita gunakan untuk menentukan harganya. Kalau kita hitung harga pokoknya misalnya ternyata 100.000, ya celana itu harganya 100.000. Kita harus memikirkan agar yang 25% itu, produk yang terjual 25% itu bisa menutup semua biaya produksi 100%. Ya. Jadi kalau harga jual, kalau 100% laku, harga jualnya 100.000, berarti nanti kalau kita memperkirakan hanya laku 25%, berarti harga jual itu harus dilipatkan 4 kali lipat. Ya. Fashion itu menetapkannya begitu. Ya, sehingga tidak ada perusahaan fashion walaupun dia hancur-hancuran nggak terlalu laku misalnya, banyak sisa gitu, mereka nggak khawatir karena seperti itu cara menentukannya. Makin banyak yang laku, dia bisa saja harganya makin rendah gitu. Tapi tetap perhitungannya begitu. Jadi kalau ini lakunya dari pengalaman hanya 25% atau hanya 30%. Dari perhitungan ternyata biaya produksinya 30.000. Agar 30% itu bisa menutup semua produksi kita yang kita buat. Ya, biaya produksi itu kan berarti dikalikan 100 kali per 30 kali
harga jual yang kita hitung tadi gitu ya. Tadi 30% berarti 30.000 berarti itu nanti jadi harga jualnya minimal kita jual 100.000 satu unit. Yang walaupun kita hitung harga jualnya hanya 30.000, tapi kita menjualnya 100.000. Ya. Saudara banyak kan ngambil untungnya banyak banget. Tidak, sebetulnya untungnya tidak banyak. Ya, karena apa? 70% itu yang kelebihan 70.000 itu sebetulnya dia untuk mensubsidi barang-barang yang tidak laku, ya produk sejenis yang tidak laku gitu loh. Yang untuk menutup biaya produksi produk sejenis yang tidak laku. Ya. Kalau sudah masanya, misalnya umurnya sudah setahun, fashion itu kemudian dicuci gudang. Ya, dijual dengan harga 70% off. Sebetulnya dengan 70% pun dia itu sudah harga jualnya itu sudah memenuhi harga pokok produknya tadi 30.000 ya. Jadi 100.000 kemudian dipotong 70%. Tinggal 30.000 kan jadi sesuai dengan harga jualnya. Dan itu hanya tambahan penghasilan, tambahan keuntungan karena total produksi 100%-nya itu sudah ditutup oleh harga jual yang 100.000 tadi. Ya. Jadi sebetulnya nggak rugi gitu ya. Bahkan kalau dia nggak laku pun, itu dia nggak rugi sebetulnya. Ya. Perusahaan fashion itu. Jadi kalau saudara lihat kayak Levi's gitu ya, celana Levi's harganya 500-600 ribu gitu. Kalau dihitung biaya produksinya paling di sekitaran 100 ribuan gitu ya. Celana Levi's itu. Tapi dijualnya sekian gitu. Kemudian baju-baju gitu. Nah, lalu ada yang jual murah banget, Pak. Masa baju batik cuma 30.000 gitu ya. Seperti di toko yang jual batik di barat tempat tinggal saya itu ya Ria Batik itu ya di Solo itu. Yang di barat Masjid Solihin itu ada baju batik 30.000, 40.000 itu ada. Ya. Tapi setiap baju hanya satu motifnya hanya satu baju. Motif lain lagi satu baju. Motif lain lagi satu baju. Di situ karena apa? Karena bahan bakunya dia itu apa namanya kain-kain sisa produksi itu ya. Jadi kalau dalam produksi tekstil dan cap itu pasti ada bagian awal dan akhir yang dibuang. Ya, awal itu saat mesin capnya belum stabil, akhir itu saat mesin capnya sudah mulai tidak perfect lagi gitu ya. Screen-nya mulai ada yang buntet dan sebagainya sehingga itu dihilangkan. Di awal dihilangkan, di akhir dihilangkan, itu yang dijual kiloan. Dan itu yang dibuat baju-baju murah itu. Ya, jadi seperti itu ya perdagangan itu ya. Ya, gitu ya. Jadi untuk yang sampai jualnya diskon 70%, 80%, bahkan seperti saudara sebutkan 90%, itu nggak masalah sebetulnya. Ya, karena benda fashion itu cara menentukan harganya seperti tadi yang saya ceritakan ya. Dan itu disebut faktor risiko gitu ya. Jadi kalau kita memproduksi 100, lakunya berapa? Kalau hanya 20 ya, berarti 20 itu harus menanggung biaya 100 itu semuanya.
Akibatnya apa? Harga yang 20 itu dinaikkan 5 kali lipat. Gitu. Harga jualnya mungkin dari harga pokoknya mungkin hanya 100.000 bisa jadi 500.000 harganya. Begitu. Ya. Karena yang 20 itu harus menanggung beban yang 100, biaya yang 100. Dan fashion itu memang seperti itu. Ya. Apalagi kalau fashion-fashionnya, fashion eksklusif itu ya, itu benar-benar harga itu tergantung dari ininya, dari kepercayaan diri desainernya ya. Ya kalau sudah punya nama dia bisa saja gitu memproduksi baju, mungkin produksinya cuma 1 juta gitu ya, habis untuk membuat baju itu ongkosnya hanya 1 juta, dibuat satu, kemudian dijualnya berapa? 50 juta. Tapi karena dia punya nama dan mungkin ada yang tertarik dengan karya dia bisa menjual. Ya, jadi kalau benda fashion itu kadang-kadang harganya memang sulit juga diprediksi ya. Kalau benda fashion yang masih produk massal itu perhitungannya seperti tadi saya kemukakan tadi ya. Kalau sudah eksklusif itu makin nggak karuan itu, saenake dewe gitu ya. Setelah nggak laku-laku nanti bisa-bisa nanti dijual cuma ya asal ada yang mau 5 juta oke lah, daripada jadi makanan itu ya, ngengap gitu ya, seperti itu ya. Oke, ada pertanyaan yang lain? Baik Pak, terima kasih. Oke, lalu dari hasil tadi kita bisa menggambarkan ini grafik BEP-nya ya. Di sini jumlah produksi 100, 200, 300 ini dalam satuan ribu unit. Ya. Kemudian biaya dan hasil penjualan ini 1, 2 ini dalam miliar. Sehingga tadi biaya tetap per tahun itu adalah 1 miliar. Ya. Kemudian hasil penjualannya ini adalah ini. Ya, 10,5. Ini yang pertama ya, yang 10,5. 10.500 kali 400.000 nanti didapatkan berapa? 400.000 kali 10.500. Oh, bukan itu, bukan juga, tapi tanpa pajak ya, 10.000 jadi 400.000 dikalikan 10.000 harga tanpa pajak ya, sehingga jadi di sini 400 miliar ya. Itu kemudian hasil penjualannya nah, jadi di sini ada untungnya, di sini ruginya. Kemudian yang kedua 500.000 itu ya, harga jualnya 9.000 berapa tadi? 9.700 atau berapa tadi? Lupa saya. Sebelum pajak 9.500 ya. Ya, jadi dapatkan sekian. Ya, ini. Kemudian hasil penjualannya itu yang ungu, ya B. Ya. Jadi di sini keuntungannya itu startnya lebih awal dan
hasil keuntungannya pada tingkat produksi yang sama dengan harga 9.500 tadi, keuntungannya akan lebih kecil dibandingkan yang 10.500. Ya. Sini A kuning dengan A ungu, itu merah kuning dengan merah yang ungu. Itu ya. Itu A hasil penjualan dengan harga jual 10.500. Ya, kemudian hasil penjualan B dengan harga jual 9.075. Kemudian biaya produksi C yang merah itu C biaya produksi dan penjualan A titik pulang pokok pada harga jual 10.500 potong, B titik pulang pokok pada harga jual 9.975 rupiah per potong. Ya, sampai di situ. Oke, ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, jam berapa ini? 8:30. Nggak ada pertanyaan lagi. Oke, kalau tidak ada, kita akhiri saja pertemuan ini sampai di sini. Selamat malam, selamat beristirahat, selalu jaga kesehatan. Terima kasih. Yo, kalau mau meninggalkan, silakan meninggalkan. Baik Pak, terima kasih. Baik Pak, terima kasih. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak, jaga kesehatan juga. Terima kasih Pak.